Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak? Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, kita bisa melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Anak-anak, pada kesempatan kali ini untuk persiapan kita menjelang ujian sekolah yang akan kita laksanakan sebentar lagi, kita akan membahas tentang materi-materi yang ada di dalam ujian sekolah nanti. Yang harus kalian ketahui, di dalam pelaksanaan ujian sekolah ini nanti, untuk muatan materinya tidak hanya berasal dari muatan materi kelas 6, melainkan juga berasal dari muatan dari kelas 5 dan muatan kelas 4. Kalau diukur secara persentase 100%, jumlah muatan materi di dalam pelaksanaan ujian sekolah ini nanti untuk muatan kelas 6 sebesar 50%, muatan materi kelas 5 sebesar 30%, dan sisanya untuk muatan materi kelas 4 20%. Dan insya Allah di dalam pelaksanaan ujian ini nanti jumlah soalnya berjumlah 40 soal. Kalau dihitung 40 soal dari muatan kelas 6 50%, berarti berjumlah 20 soal. Sedangkan untuk materi kelas 5 30% dari 40 soal berjumlah 12 soal. Dan sisanya 20% dari muatan materi kelas 4 berjumlah 8 soal. Semua materi di dalam ujian sekolah ini nanti menggunakan K13 normal, kecuali muatan materi kelas 6 menggunakan K13 kondisi khusus. K13 kondisi khusus sudah kita laksanakan selama pandemi ini dan sudah Bapak jelaskan di awal tahun pembelajaran tahun ini. Dan yang terakhir, dalam kesempatan kali ini pembahasannya akan Bapak bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bedah kisi-kisi, yang nomor 2 pembahasan tentang materi, yang ketiga adalah soal latihan. Anak-anak, di dalam video ini kalian buat sebagai tambahan alat pembelajaran di samping ada buku teks yang sudah Bapak bagikan dan materi-materi pendukung lainnya untuk persiapan kita nanti menjelang ujian sekolah yang akan kita laksanakan bersama. Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan semangat untuk menyongsong ujian sekolah ini agar semuanya nanti mendapatkan hasil yang terbaik dan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Soal nomor 1, kelas 4. Berarti ini nanti materinya adalah materi yang ada di kelas 4. KD-nya 3.1, bunyi KD memahami makna Al-Quran Surat Al-Falaq atau Al-Quran Surat Al-Fil dengan baik dan benar. Untuk IPK-nya, peserta didik dapat menentukan ayat sesuai dengan arti Al-Quran Surat Al-Falaq atau Al-Quran Surat Al-Fil dengan baik dan benar. Untuk indikator soal, disajikan terjemahan Al-Quran Surat Al-Falaq atau Al-Quran Surat Al-Fil. Peserta didik dapat menentukan ayat yang sesuai dengan benar. Jadi anak-anak, di dalam soal nomor 1 ini kalian bisa membuka kembali hafalan kalian pada kelas 4, yaitu hafalan surat Al-Falaq yang ada pada pembelajaran 1 dan hafalan surat Al-Fil yang ada pada pembelajaran yang ke-6. Atau akan Bapak praktekkan sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya yang Dia ciptakan.
wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah kalian sudah mengingat kembali hafalan surat Al-Falaq dan hafalan surat Al-Fil, contoh soalnya dari nomor 1 kurang lebih seperti ini. Soal nomor 1. Perhatikan dan bacalah arti beberapa ayat dari Al-Quran surat Al-Fil di bawah ini. 1. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya itu sia-sia? 2. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. 3. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ulat. 4. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Soalnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Arti dari ayat di samping adalah A1, B2, C3, D4. Silakan dijawab mulai dari sekarang. Baik, jika kalian menjawab A1, bukankah Dia yang menjadikan tipu daya itu sia-sia? Berarti hafalan kalian di kelas 4 masih kalian ingat dengan baik. Dan jika kalian tidak menjawab A, berarti kalian masih punya waktu untuk kembali mengingat-ingat hafalan kalian pada hafalan di kelas 4. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sama dengan soal nomor 1, berasal dari materi kelas 4 dengan KD yang sama, KD 3.1 dengan bunyi KD memahami makna Al-Quran Surat Al-Falaq atau Al-Quran Surat Al-Fil dengan baik dan benar. Perbedaannya ada pada IPK dan indikator soal. Untuk IPK-nya, peserta didik dapat menyusun urutan ayat Al-Quran Surat Al-Falaq atau Al-Quran Surat Al-Fil dengan baik dan benar. Sedangkan untuk indikatornya, disajikan ayat Al-Quran Surat Al-Falaq dan Al-Quran Surat Al-Fil secara acak. Peserta didik dapat mengurutkan urutan ayat dengan benar. Jadi anak-anak, di dalam soal nomor 2 ini materinya sama dengan materi yang ada di dalam soal nomor 1, yaitu kalian harus menguasai hafalan surat Al-Falaq dan surat Al-Fil.
Perbedaannya, kalau di dalam soal nomor 1 itu menentukan ayat sesuai dengan artinya. Kalau di dalam nomor 2 ini nanti akan mengurutkan ayat yang ditampilkan secara acak, baik dari surat Al-Falaq maupun surat Al-Fil. Dan untuk contoh soalnya, soal nomor 2, perhatikan surat Al-Falaq di bawah ini. 1. Wa min syarri hasidin idza hasad. 2. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 3. Min syarri ma khalaq. 4. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Pertanyaannya, urutan yang benar dari ayat-ayat di atas adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 3, 2, 4, 1, C. 4, 3, 2, 1, D. 2, 3, 4, 1. Silakan pertanyaan ini dijawab. Jika kalian menjawab B, 3, 2, 4, 1, berarti kalian masih ingat dengan baik hafalan kalian pada pelajaran di kelas 4 yaitu surat Al-Falaq. Namun jika kalian tidak menjawab B, kalian masih ada waktu untuk belajar kembali. Soal nomor 3. Di dalam kisi-kisi disebutkan kelas 5. Berarti ini nanti materinya masuk ke dalam materi yang ada di dalam kelas 5. KD-nya 3.1 bunyi KD memahami makna Al-Quran Surat At-Tin atau Al-Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. IPK-nya, peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan tajwid pada Al-Quran Surat At-Tin atau Al-Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Untuk indikator soal, disajikan ayat Al-Quran Surat At-Tin atau Al-Quran Surat Al-Ma'un. Peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan tajwid pada kata yang bergaris bawah dengan benar. Anak-anak, di dalam soal nomor 3 ini materinya adalah Al-Quran Surat At-Tin dan Al-Quran Surat Al-Ma'un. Untuk pembahasan surat At-Tin bisa kalian buka kembali di dalam pembelajaran kelas 5 yaitu ada pada pelajaran 1. Sedangkan untuk Al-Ma'un ada pada pelajaran yang ke-6. Sesuai dengan indikator soal anak-anak, soal nomor 3 ini yang ditanyakan adalah hukum tajwid yang ada pada surat At-Tin atau surat Al-Ma'un. Biasanya ilmu tajwid yang diajarkan di dalam sekolah dasar itu seputar tentang 1. Hukum bacaan non mati atau tanwin, yang kedua bacaan hukum mim mati, dan yang ketiga hukum qalqalah, dan yang keempat biasanya itu mad wajib dan mad jaiz. Di dalam kesempatan ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang hukum bacaan nun mati atau nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu ada 5. Yang pertama disebut dengan idhar halqi. Idhar halqi ini jika ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. Yang pertama hurufnya adalah alif atau hamzah, ain, ghain, ha, kha, dan ha. Sedangkan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini hurufnya ada 2. Yang pertama lam dan ro. Dan yang ketiga idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4 yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Dan yang keempat adalah iqlab. Hurufnya ada 1 yaitu ba. Dan yang terakhir ikhfa hakiki. Hurufnya selain dari 4 yang Bapak sebutkan di awal. Berarti yang tersisa 1 fa, qaf, kaf, po, lo, sod, bod, sin, shin,
dal, zal, za, jim, ta, dan tha. Jumlahnya 15. Itu adalah bacaan nun sukun atau nun mati dan tanwin. Mengacu pada materi kelas 5 yaitu surat At-Tin dan surat Al-Ma'un, kalau kita ambil contoh dari hukum bacaan nun mati atau nun sukun dan tanwin, ada contoh di dalam surat Al-Ma'un. Fawailun lil musallin. Di situ ada tanwin dhammatain bertemu dengan lam. Nah, coba nanti kalian lihat sendiri itu termasuk bacaan apa. Yang penting Bapak sudah memberikan contoh saja. Yang kedua, hukum bacaan yang ada di dalam sekolah dasar biasanya itu adalah seputar hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Hukum bacaan mim sukun atau mim mati itu ada 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua adalah ilgham mutamathilan, yang ketiga adalah izhar syafawi. Untuk huruf ikhfa syafawi ada 1 yaitu ba. Sedangkan untuk huruf ilgham mutamathilan ada 1 yaitu mim, dan sisanya adalah huruf izhar syafawi. Jadi kalau kita sebutkan kurang lebih ada 26 ya. 1 alif atau hamzah, yang kedua ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, sin, shin, sad, bod, ta, lo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, dan ya. Untuk contoh yang ada di dalam materi, yaitu materi kita surat At-Tin dan Al-Ma'un yang hubungannya dengan hukum mim sukun, juga ada di dalam surat Al-Ma'un. Saya beri contoh, sholatihim sahun. Nah, itu ada mim sukun bertemu dengan sin. Nah, itu bacaan apa? Kalian lihat sendiri sesuai yang sudah Bapak jelaskan tadi. Selanjutnya, hukum bacaan yang biasanya ada di dalam pembelajaran sekolah dasar adalah hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah. Apa hukum bacaan qalqalah itu? Mungkin kalian sudah paham, tapi di sini coba untuk mengulang kembali bahwa qalqalah itu adalah dalam bahasa mudahnya memantulkan atau dibaca mantul. Bacaan tersebut dibaca mantul ketika ada 5 huruf, yaitu hurufnya qadbu jatin, qaf, ta, ba, jim, dal, atau kita singkat dengan yang lebih mudah, baju di toko, ba, jim, dal, to, kof. Itu ketika huruf tersebut berharokat sukun atau mati atau wakof, maka bacanya harus memantul atau dipantulkan. Contoh sesuai dengan materi kita surat At-Tin dan surat Al-Ma'un. Ada di dalam surat Al-Ma'un Bapak sebutkan laqad khalaqna. Nah, itu membacanya dal, di situ termasuk huruf qalqalah, bacanya laqad. Qaf juga termasuk huruf qalqalah dan diharokat sukun, maka membacanya khalaq. Seperti itu. Dan yang terakhir, hukum bacaan yang biasanya dibahas di dalam pendidikan sekolah dasar yaitu membahas tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz mufasil. Sebelum membahas mad wajib muttasil dan mad jaiz mufasil, kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa huruf mad itu ada 3, yaitu alif atau hamzah, ya, dan wawu. Kalau disingkat biasanya ayu. Alif sebelumnya harokat fathah, ya sebelumnya harokat kasroh, dan wawu sebelumnya harokat dhamma. Itu disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif, atau dalam bahasa kalian 2 ketukan. Contoh yang alif sebelumnya harokat fathah, wahada. Untuk ya sebelumnya harokat kasroh, wattini. Yang wawu sebelumnya harokat dhamma, waturi. Nah, itu adalah bacaan mad tabi'i. Jika mad tabi'i ini setelahnya hamzah, maka itu disebut dengan hukum mad wajib muttasil bertemunya dalam satu kata, dan disebut mad jaiz mufasil jika bertemunya pada lain kata.
Jadi kalau diambil kesimpulan, yang disebut dengan mad wajib mutasil itu jika mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dan disebut mad jaiz munfasil itu jika mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lain kata. Intinya, untuk melihat bacaan mad wajib dan mad jaiz, yang paling mudah itu biasanya ada tanda seperti ini. Ini kalian bisa sebut biasanya layar atau kapal. Contoh di dalam materi kita yaitu surat At-Tin dan surat Al-Ma'un, fi ahsani, yaitu ada tanda layar atau kapal, dan itu termasuk bacaannya adalah mad jaiz munfasil karena bertemunya huruf mad dengan hamzah pada lain kata. Intinya, ketika kalian membaca Al-Quran, ada huruf mad yang saya sebutkan tadi, hamzah atau alif, ya, wawu, itu bertemu dengan hamzah. Ya, berarti itu adalah bacaan mad wajib, bisa juga bacaan mad jaiz. Kalau dalam satu kata, berarti itu bacaannya mad wajib mutasil. Kalau dalam lain kata, bacanya adalah mad jaiz munfasil. Anak-anak, untuk persiapan ujian, Bapak sarankan persiapkan buku kalian untuk mencari hukum bacaan-bacaan tersebut yang ada di dalam surat At-Tin dan surat Al-Ma'un. Jadi seperti ini ya, kurang lebih kalian siapkan buku kalian cari di dalam surat At-Tin hukum bacaan nun mati atau sukun dan tanwin ada berapa. Selanjutnya hukum mim sukun kamu cari di dalam surat At-Tin. Selanjutnya di dalam surat At-Tin juga kamu cari bacaan qalqalah, dan yang terakhir kamu cari bacaan mad wajib dan mad jaiz. Begitu juga pada surat Al-Ma'un. Ya, kalian cari ada berapa bacaan nun sukun atau nun mati dan tanwin. Begitu juga dengan mim sukunnya, begitu juga dengan bacaan qalqalahnya, begitu juga dengan bacaan mad wajib dan mad jaiznya yang ada di dalam surat Al-Ma'un. Sehingga nanti ketika kalian ujian, kalian sudah bisa memetakan. Ketika ada pertanyaan, kalian tidak kebingungan. Contoh soal dari nomor 3 ini sebagai berikut. Nomor 3, perhatikan dan bacalah Al-Quran surat Al-Ma'un di bawah ini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kalimat yang bergaris bawah pada ayat di atas termasuk bacaan A. Idgham bi gunnah, B. Izhar syafawi, C. Ikhfa hakiki, D. Ikhfa syafawi. Silakan dijawab pertanyaan tersebut. Baik, kira-kira apa anak-anak jawabannya? Kalau kalian masih kebingungan akan Bapak tuntun. Kita lihat bersama-sama. Ka'asfim ma'kul. Di situ ada apa dulu? Ada nun mati atau nun sukun, ada tanwin, ada mim sukun, ada huruf qalqalah, ada huruf qalqalah, atau ada layarnya? Nah, baik, benar. Di situ ada tanwin. Tanwinnya berupa kasroten. Ya, di situ tanwinnya bertemu dengan setelahnya huruf apa? Mim. Berarti kalau tanwin bertemu dengan mim, bacaannya adalah idgham bi gunnah, karena mim adalah termasuk huruf dari idgham bi gunnah. Baik anak-anak, jika kalian menjawabnya A, idgham bi gunnah, berarti kalian sudah paham tentang hukum bacaan tajwid. Namun jika kalian masih kebingungan, kalian masih punya waktu untuk mempelajarinya. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini anak-anak sama dengan soal nomor 3, yaitu berasal dari materi kelas 5 dengan KD yang sama, yaitu KD 3.1, memahami makna Al-Quran surat At-Tin dan Al-Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Untuk IPK-nya, peserta didik dapat menyebutkan perilaku sehari-hari. Peserta didik dapat menyebutkan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan isi pokok Al-Quran surat At-Tin dan Al-Quran surat Ma'un dengan baik dan benar.
Untuk indikator soal, disajikan narasi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat merumuskan perilaku yang sesuai dengan isi pokok Al-Quran Surat At-Tin dan Al-Quran Surat Al-Ma'un. Berdasarkan indikator soal, di dalam soal nomor 4 ini disajikan narasi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nanti menentukan di dalam narasi tersebut mana yang berhubungan dengan At-Tin atau yang berhubungan dengan Surat Al-Ma'un. Jadi, kalian bisa membuka kembali pembelajaran kalian pada kelas 5, itu seperti yang saya sampaikan di soal nomor 3, At-Tin ada pelajaran 1 dan Al-Ma'un ada pelajaran yang ke-6. Jadi dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan isi dari surat At-Tin sesuai yang ada di dalam buku paket. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani yang seimbang. Yang nomor 2, meskipun manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna, derajatnya akan turun jika pengetahuan, sikap, dan perilakunya keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, orang yang tidak pernah hina ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu adalah isi atau kandungan pokok dari surat At-Tin. Sedangkan untuk isi pokok atau kandungan dari surat Al-Ma'un, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Yang nomor 3, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Selanjutnya, hindari perbuatan riya. Apa itu riya? Riya adalah beramal karena ingin dipuji atau dilihat oleh manusia. Dan kebalikan riya itu adalah ikhlas. Kalau ikhlas artinya adalah beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, isi pokok dari kandungan surat Al-Ma'un, hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah kandungan atau isi pokok dari surat Al-Ma'un. Nanti di dalam soal ada narasi perilaku kehidupan sehari-hari yang mana berhubungan dengan isi pokok dari dua surat tersebut. Nanti kalian tinggal menentukan dan itu adalah jawabannya. Selanjutnya contoh soal. Soal nomor 4. Rahman memberikan bantuan kepada anak yatim di dekat rumahnya. Perilaku Rahman ini patut kita tiru karena sesuai dengan isi pokok surat A. Al-Ma'un, B. At-Tin, C. Al-Mujadalah, D. Al-Kafirun. Baik anak-anak, silakan dijawab pertanyaan tersebut. Baik anak-anak, kalau kalian jawab A, surat Al-Ma'un, berarti kalian sudah memahami kandungan atau isi pokok dari surat Al-Ma'un. Namun jika kalian tidak menjawab A, surat Al-Ma'un, kalian masih ada waktu untuk kembali mempelajari apa yang sudah Bapak jelaskan di dalam soal nomor 4 ini. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini anak-anak materinya adalah materi kelas 6 dengan KD 3.1, bunyi KD memahami makna Al-Quran Surat Al-Kafirun, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3, dan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. IPK, peserta didik dapat menentukan urutan dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun. Indikator soal, disajikan ayat Al-Quran Surat Al-Kafirun. Peserta didik dapat menentukan urutan ayat yang sesuai dengan tepat. Anak-anak, di dalam soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah Al-Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun bisa kalian buka kembali di dalam pembelajaran kalian pada kelas 6 pada pelajaran 1, yaitu indahnya saling menghormati. Tetapi anak-anak, yang menjadi pertanyaan di dalam soal nomor 5 ini adalah menentukan urutan ayat. Jadi nanti kurang lebih itu ada salah satu ayat dari surat Al-Kafirun yang ditampilkan di dalam soal. Kalian bisa menentukan ayat tersebut ayat yang keberapa di dalam surat Al-Kafirun.
Atau kalian bisa menyimak bacaan Bapak surat Al-Kafirun sekaligus dengan urutan ayatnya sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Untuk contoh soal kurang lebih seperti ini. Soal nomor 5. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Wala ana abidum ma abadtum. Ayat di atas merupakan surat Al-Kafirun ayat ke titik-titik. A2, B3, C4, dan D5. Silakan pertanyaan tersebut dijawab. Baik anak-anak, kalau kalian menjawabnya C4, berarti kalian masih mengingat surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Namun jika tidak menjawab C, berarti kalian masih ada waktu untuk menyiapkan kembali hafalan kalian tentang surat Al-Kafirun. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ini materinya sama dengan soal nomor 5, yaitu materi dari kelas 6 dengan KD 3.1 memahami makna Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 dan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. IPK-nya, peserta didik dapat memahami makna Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Untuk indikator soal, disajikan arti ayat dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 atau surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Peserta didik dapat menentukan ayat yang sesuai dengan arti yang benar. Jadi anak-anak, di dalam soal yang nomor 6 ini nanti kurang lebih akan ditampilkan salah satu potongan ayat dari surat Al-Ma'idah ayat 2 atau 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 atau 13. Nanti kalian menentukan arti dari potongan ayat tersebut. Jadi kalian harus hafal ayat dari surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 atau Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kalian bisa membuka kembali pembahasan ayat ini pada pembelajaran kelas 6, yaitu pada pelajaran yang ke-6. Atau kalian bisa menyimak bacaan Bapak berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Fala takhshawhum wakhshawun. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sadaqallahul azim. Contoh soal nomor 6. Bacalah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 di bawah ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Arti kalimat yang bergaris bawah pada ayat di atas adalah A. Dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. B. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. C. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. D. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Jadi yang ditanyakan di dalam soal tersebut adalah yang bergaris bawah wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu adalah termasuk surat Al-Maidah ayat 3. Apa artinya kira-kira? Silakan dijawab pertanyaan tersebut. Baik anak-anak, jika kalian menjawab B dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, berarti kalian mengingat dengan baik hafalan kalian tentang surat Al-Maidah ayat 3. Namun jika kalian tidak menjawab B, kalian masih ada waktu untuk mempelajarinya kembali. Soal nomor 7, 8, 9, dan 10. 4 nomor soal ini anak-anak pembahasannya adalah Asma'ullahil Husna, atau yang kalian sebut dengan istilah Asma'ul Husna, dengan materi yang ada di kelas 4, 5, dan kelas 6. Untuk soal nomor 7, KD-nya 3.3 memahami makna Asma'ul Husna Al-Basir, Al-Azim, dan Al-Adl. IPK-nya, peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan Asma'ul Husna Al-Basir, Al-Azim, dan Al-Adl dengan baik dan benar. Indikator soal disajikan beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan Asma'ul Husna Al-Basir, Al-Azim, dan Al-Adl dengan benar.
Selanjutnya untuk soal Asmaul Husna yang dari kelas 5, KD-nya 3.2, memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar. IPK, peserta didik mampu merumuskan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan baik dan benar. Untuk indikator soal disajikan contoh perilaku kehidupan, peserta didik mampu merumuskan perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar. Untuk soal Asmaul Husna nomor 9 dan 10 berasal dari materi kelas 6, yaitu 3.2, memahami makna Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. IPK, peserta didik dapat memahami arti dari Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Indikator soal nomor 9, disajikan narasi peristiwa, peserta didik dapat mengartikan Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Untuk indikator soal nomor 10, disajikan gambar peristiwa, peserta didik dapat menentukan Asmaul Husna yang sesuai dengan gambar peristiwa tersebut dengan benar. Jadi anak-anak, untuk materi Asmaul Husna jika dipetakan kurang lebih seperti ini. Untuk kelas 4 ada Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Untuk kelas 5 ada Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Ahad. Dan untuk kelas 6 ada As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Untuk kelas 4 Al-Basir, Al-Adl, Al-Azim, kalian bisa buka kembali di dalam pelajaran 2. Untuk kelas 5 Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Ahad ada pada pelajaran 2. Dan untuk As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi ada pada pelajaran kelas 6 pada PP yang ketiga. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Asmaul Husna ini sebelum kita ke latihan soal. Yang pertama, Al-Basir. Al-Basir artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apapun yang ada di alam semesta ini. Walaupun barang yang kecil sekalipun nampak jelas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penglihatan manusia sangat terbatas, kita saja tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Coba kalian lari pada malam hari tanpa ada pencahayaan, pasti kalian akan nabrak ini, nabrak itu. Hal ini menunjukkan penglihatan manusia itu sangat terbatas. Kalau sudah tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Basir, Maha Melihat, berarti kita terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti malu dong kalau kita berbuat maksiat. Kita masih sering berbuat maksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita belum sepenuhnya sadar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Maka dari itu, ayo mulai sekarang kita harus malu melakukan dosa atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang kedua, Al-Adl, artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua makhluknya sama di hadapannya, tidak pilih kasih. Bukan berarti anak presiden terus pasti masuk surga. Oh tidak. Yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang paling bertakwa, yaitu selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Berarti anak-anak, kita juga harus adil memutuskan sesuatu. Misalkan kalau kalian menjadi ketua kelas, ada sebuah pendapat keputusan yang diambil tidak serta-merta ada pendapat temannya yang bukan dari teman dekatnya lalu tidak diterima. Karena apa? Lebih memilih pendapat teman dekatnya sendiri. Tidak, kita harus adil. Mana yang lebih baik yang harus kita pakai pendapatnya. Asmaul Husna selanjutnya Al-Azim, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung yang menciptakan alam semesta beserta isinya, beserta memenuhi kebutuhan semua makhluk-makhluknya tanpa ada bantuan siapapun. Dengan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, kita wajib mengagungkannya dengan cara
ucapkan subhanallah dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup, hidupnya kekal selama-lamanya, tidak seperti makhluknya yang hidupnya dibatasi oleh usia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha menghidupkan makhluknya yang ada di alam semesta ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk memberikan hidup pada satu makhluk, pasti makhluk itu akan hidup dengan keadaan apapun. Kita banyak mendapati orang yang sakit parah sekali, tapi masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kita sering menemui banyak orang-orang yang kelihatannya baik-baik saja, sehat walafiat, tapi tiba-tiba meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu berhak untuk memberikan kehidupan dan kematian kepada seseorang. Bagi kita manusia harus mensyukuri kehidupan ini dengan memelihara kesempatan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, seperti menjaga kesehatan, membantu teman yang sedang kesusahan, rajin sholat, dan lain sebagainya. Asmaul Husna selanjutnya Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping berhak menghidupkan siapapun, juga berhak mematikan siapapun. Karena pada dasarnya semua yang hidup pasti akan mati. Tidak ada satupun yang bisa lari dari yang namanya kematian. Cepat atau lambat, sekarang atau besok, kalau sudah saatnya, pasti akan menemui ajalnya. Yang tidak pernah mati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita manusia, mengetahui pasti akan mati, lakukan yang terbaik sebelum datang kematian kita. Dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk menanam kebaikan atau amal soleh. Karena kalau sudah mati, kita tidak akan bisa melakukan amal lagi. Kita tinggal menikmati apa yang kita lakukan semasa hidup kita. Selanjutnya Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan siapapun, atau dalam bahasa kita mandiri. Tidak seperti makhluknya yang tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Namun bagi kita, walaupun kita tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, kita dituntut untuk hidup mandiri, tidak menggantungkan bantuan orang lain. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan baju dan peralatan sekolah sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita untuk menyentuh Asmaul Husna tersebut, yaitu belajar untuk selalu mengatasi kebutuhan dengan tanpa menggantungkan bantuan orang lain. Selanjutnya Asmaul Husna As-Samad. As-Samad artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat bersandar kita, tempat kita untuk meminta dan memohon sesuatu. Bagi kita dalam menghayati Asmaul Husna As-Samad, kita harus aktif dan kita harus sering-sering membantu orang lain. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atau menentukan. Semua yang ada di dalam alam semesta ini beserta isinya adalah kuasa dan dalam pengendalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang lepas dari kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kendali ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberi perlindungan dan keselamatan dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan apa yang pasti didahulukan dan mengakhirkan apa yang diakhirkan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan apa yang didahulukan dan mengakhirkan apa yang diakhirkan. Untuk memahami Asmaul Husna Al-Muqaddim ini, kita gandengkan dengan Asmaul Husna lawannya, yaitu Al-Muakhir yang mengakhirkan. Al-Muqaddim Allah Maha mendahulukan, Al-Muakhir Allah Maha mengakhirkan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kursi dan meja yang ada di kelas kalian. Adanya kursi dan meja mesti melalui proses
yang dilakukan oleh Pak Tukang di dalam membuat meja dan kursi tersebut. Hal ini menunjukkan apa? Adanya kursi itu adalah yang diakhirkan dan Pak Tukang didahulukan. Maka dari itu Allah Al-Muqaddim dan Allah juga Al-Muakhir. Bagi kita untuk menghayati Asmaul Husna ini, yaitu dahulukan perbuatan yang baik. Contoh, pada sore hari misalkan ada teman kalian, yang satunya ngajak main, yang satunya ngajak mengaji. Ayo dahulukan yang baik dulu, yaitu mengaji terlebih dahulu, setelah itu baru bermain. Dan yang terakhir Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal atau selama-lamanya dan tidak rusak. Berbeda dengan makhluknya, tidak ada yang kekal. Kita lihat manusia diciptakan mulai dari kecil, menjadi muda, selanjutnya tua, dan terakhir meninggal dunia. Hal ini menunjukkan manusia tidak kekal. Tidak ada satupun manusia yang muda selama-lamanya. Pasti akan mengalami perubahan karena manusia tidak kekal. Karena manusia tidak kekal, kita harus menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan pernah kembali. Kita harus tekun belajar, berbuat baik kepada siapapun, dan rajin beribadah. Setelah kalian memahami penjelasan tentang Asmaul Husna, baik dari kelas 4, 5, dan 6, kini saatnya kita menjawab latihan soal. Yang pertama, soal nomor 7 dari materi kelas 4, yaitu Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Azim, dan Al-Adl. Soal nomor 7. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan baik. 1. Sari mengagumi pemandangan matahari terbenam di pantai dengan mengucapkan Subhanallah. 2. Faiza selalu berbuat baik kepada siapapun karena merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pak Anton sebagai ketua RT lebih memilih pendapat Pak Said yang kurang tepat daripada pendapat Pak Ali karena Pak Said teman dekatnya. 4. Anwar dan teman-teman menggalang dana bantuan untuk keluarga Raden yang terkena musibah. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku sesuai dengan Asmaul Husna Al-Azim adalah A. 1 dan 4, B. 1 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 4. Silakan dijawab pertanyaan tersebut. Baik anak-anak, jika kalian menjawabnya A, 1 dan 4, berarti kalian sudah memahami makna Asmaul Husna di dalam materi kelas 4. Selanjutnya, soal nomor 8, yaitu soal Asmaul Husna dari kelas 5, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Fatimah dan Siti rajin melaksanakan salat fardu dan salat sunnah. Mereka sangat rajin beribadah dan berdoa, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna A. Al-Mumit, B. Al-Qayyum, C. Al-Ahad, D. Al-Azim. Silakan dijawab soal tersebut. Jika kalian menjawab C, Al-Ahad, berarti kalian sudah memahami materi Asmaul Husna yang ada pada kelas 5. Selanjutnya, soal nomor 9. Soal nomor 9 adalah materi Asmaul Husna yang ada di kelas 6, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baq. Membantu teman di sekolah maupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun adalah contoh Asmaul Husna. A. Al-Baqi, B. As-Samad, C. Al-Muqtadir, D. Al-Muqaddim. Silakan dijawab pertanyaan tersebut. Jika kalian menjawab B. As-Samad, berarti kalian sudah memahami dengan baik tentang materi Asmaul Husna yang ada pada kelas 6. Selanjutnya soal nomor 10. Soal nomor 10 sama dengan materi dari soal nomor 9, yaitu materi Asmaul Husna yang ada di kelas 6.
Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah berdoa setelah sholat maktubah atau sholat wajib 5 waktu yang merupakan wujud pemahaman Asmaul Husna. A. Al-Muqtadir, B. Al-Muqaddim, C. As-Samad, D. Al-Baqi. Silakan dijawab pertanyaan tersebut. Jika kalian menjawab C, As-Samad, berarti kalian sudah memahami tentang materi Asmaul Husna yang ada pada kelas 6. Baik anak-anak, demikian tentang soal Asmaul Husna. Dari mulai nomor 7, 8, 9, dan 10, kalian bisa mengukur kemampuan kalian. Jika masih banyak yang belum tepat, kalian masih punya waktu untuk belajar kembali agar nanti di dalam pelaksanaan ujian sekolah kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap semangat!